Selamat siang, hujan deras yang melanda kawasan Sumatera Utara telah menyebabkan 29 orang meninggal dan diantaranya ada pula korban akibat longsor dan banjir bandang yang terjadi pada 23 dan 27 November 2024 lalu. Dan kondisi ini pun membuat BPBD Sumatera Utara akhirnya menetapkan penetapan status siaga darurat bencana. Hari Jumat artinya kita akan membahas sejumlah hal yang jadi perbincangan selama satu pekan terakhir. Di antaranya ini dia yang jadi trending juga di media sosial, bagaimana kemudian kabar gembira bagi seluruh guru yang ada di Indonesia karena mulai tahun 2025 pemerintah akan menambah tunjangan guru ASN dan non-ASN hingga 2 juta rupiah. Bahkan saat mengumumkan Pak Prabowo sampai menangis ya kemarin. Ini juga ramai diperbincangkan di media sosial. Selain itu di Trending Corner hari ini kita akan bahas terkait dengan KPK yang akhirnya menahan gubernur dari Bengkulu, yakni Rohidin Mersyah, atas dugaan memeras pegawainya di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu terkait dengan biaya pencalonan maju dalam Pilkada 2024. Selain itu yang juga ramai ini dia, ada satu video yang menunjukkan terjadi kerusakan mesin yang diduga ini disebabkan oleh adanya penggunaan terkait dengan Pertamax. Namun tentu pihak Pertamina sudah menanggapi terkait hal ini dan menyatakan bahwa akan melakukan penelusuran lebih lanjut. Selain itu yang juga jadi perbincangan kecelakaan kendaraan yang kembali terjadi. Di antaranya ada truk kontainer yang menabrak sejumlah pengendara hingga menyebabkan kecelakaan terjadi. Tapi yang pasti semua hal yang ramai diperbincangkan di media sosial akan kita bahas bersama hari ini bersama saya Mayfri Syari. Anda menyaksikan CNN Indonesia Connected. Ya, kita awali CNN Indonesia Connected hari ini dari informasi seputar wisata, di mana berwisata di alam tentu bisa jadi salah satu cara melepaskan penat dan juga stres dari kehidupan perkotaan yang ada. Nah, ini nih ada wisata air terjun mini di kawasan hutan pinus lereng Gunung Welirang dan sebuah irigasi persawahan di Polewali Mandar yang bisa Anda kunjungi. Bagi Anda yang ingin liburan di akhir pekan namun bosan dengan suasana mal, mungkin lokasi yang satu ini cocok untuk menjadi tujuan wisata. Ini dia wisata air terjun mini yang berada di kawasan hutan pinus, Alas Venus di Desa Trawas, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Anda bisa melepaskan penat dan stres dari kehidupan perkotaan dengan menikmati sejuknya udara di sekitar lereng Gunung Welirang. Air terjun mini buatan ini bersumber langsung dari air pegunungan. Sengaja dibuat dengan menyerupai air terjun sungguhan dengan tinggi 2 meter dan kedalaman kolam yang hanya 50 cm saja. Di sini pengunjung juga dimanjakan dengan terapi ikan. Tak hanya itu, bagi Anda yang ingin bermalam di sekitar air terjun mini ini, ada lokasi berkemah yang disediakan di kawasan hutan pinus. Suasananya sejuk, menyenangkan, asri, kemudian kita lebih dekat dengan alam. Untuk menikmati fasilitas ini, pengunjung cukup merogoh kocek sebesar Rp10.000 untuk masuk ke area hutan dan Rp15.000 untuk menikmati wahana wisata di dalamnya. Kita bergeser ke Polewali Mandar, Sulawesi Selatan. Karena di sini ada juga lokasi wisata alternatif di mana pengunjung bisa bermain air di aliran sungai yang jernih. Lokasinya berada di kawasan Bendungan Irigasi Pertanian di Desa Papandangan, Kecamatan Andreapi. Bendungan ini dijadikan lokasi wisata sejak beberapa tahun terakhir. Pengunjung yang datang pun bisa berendam sepuasnya di sungai ini. Tidak hanya itu, kawasan bendungan ini juga menawarkan panorama yang memikat mata. Karena kawasan ini dikelilingi oleh areal persawahan dan juga pegunungan. Bagus sih, kadang-kadang berendam juga di sini. Apanya yang bagus menurut Arit? Ini kayak sih. Oh, ada kolam-kolamnya begitu?
Iya. Pemandangannya, Ini ngairnya pemandangannya bagaimana? bagus, bagus. Bagus ya? Saya lihat di sini. Begitu ya. Kawasan bendungan ini bisa jadi referensi liburan murah sembari menikmati alam dan udara segar. Jika tidak ingin bermain air, Anda juga dapat memanjakan mata sambil duduk bersantai di gazebo yang disediakan. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, bicara soal pariwisata ini memang jadi salah satu ujung tombak ya perekonomian dari Indonesia, terutama dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional atau RPJPN. Namun, lagi-lagi kalau bicara soal pariwisata, tidak melulu indah, tapi juga dihadapkan sejumlah tantangan yang ada dalam pengelolaannya. Lalu apa saja rencana strategis pengelolaan pariwisata Indonesia sebagai salah satu destinasi kelas dunia? Tentu kita akan bahas bersama utusan khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani. Selamat siang Mbak Zita. Mbak, makasih udah diundang ke sini. Terima kasih sudah hadir di CNN Indonesia Connected karena ini sekaligus merayakan lebih dari 1 bulan ya. Iya. Sudah 1 bulan karena dilantik 22 Oktober 2024 menjadi akhirnya utusan presiden, bahkan kalau dari peraturan presiden ini kan melaporkan langsung segala tugasnya kepada presiden. Jadi apa aja Mbak yang ditemui 1 bulan ini? Iya, jadi selama 1 bulan ini karena salah satu tugas utama utusan khusus presiden atau special envoy, saya bidangnya pariwisata, kita melaporkan kepada presiden. Saya melakukan 1 bulan ini riset dan juga pemantauan langsung. Nanti saya laporkan kepada Bapak Presiden apa saja saya sudah dapat selama 1 bulan ini. Banyak sekali yang saya sudah dapat. Belanja masalahnya ada banyak banget. Ya, mau mulai dari mana nih? Mungkin dari yang masalah infrastruktur. Gitu, kalau saya melihat SDM, gini, gitu, kalau saya melihat gini masalah utama Indonesia karena presiden kita kan punya cita-cita, punya visi misi untuk bisa ekonomi naik 8% per tahun. Karena kita mau keluar dari middle income country. Indonesia itu kan stuck di middle income country. Nah, Pak Presiden selalu di mana-mana mengatakan kita harus menjadi negara hebat, negara kuat. Kita harus pertumbuhan ekonomi 8% di 3 tahun pertama lalu tumbuh di atas 10%. Jadi double digit ekonomi. Nah, salah satu faktor yang paling mendukung adalah salah satunya pariwisata. Kenapa? Karena Indonesia itu kita diberkati. Betul. Ya, kita ibaratnya DNA orang Indonesia itu kita lahir dengan kekayaan alam yang begitu indah. Jadi pariwisata itu adalah DNA orang Indonesia. Dan kunci negara-negara maju, terutama developing countries, negara tetangga, misalnya Malaysia, Singapura, Korea Selatan, lalu juga nggak usah jauh-jauh Dubai, yang dia dulunya gurun pasir ya, dia bisa melakukan lompatan-lompatan besar dari middle income countries menjadi developing countries, salah satu dengan pariwisata. Jadi pariwisata kalau betul-betul kita paham konsepnya, kita bisa aplikasikan, kita bisa optimalkan, bisa menjadi salah satu penyumbang devisa yang sangat besar untuk negara khususnya Indonesia yang memang kita memiliki tadi DNA-nya di pariwisata. Sejauh ini berarti yang jadi hambatan, jadi tantangan kita untuk menuju ke sana tuh apa sih Mbak sebenarnya dari temuannya Mbak Zita? Ya kalau yang utama kalau saya lihat ya tentunya kita harus melakukan lompatan besar atau transformasi di dalam pola pikir manusianya, yaitu SDM-nya. Ya, contoh misalnya salah satu kita ada destinasi tambahan ya selain Bali, karena kan di Bali sudah over concentrated, semuanya taunya Bali, tahu Indonesia tahu Bali gitu. Jadi pemerintah memiliki upaya untuk mengembangkan destinasi wisata di wilayah-wilayah lainnya, salah satunya Mandalika. Nah Mandalika kalau kita lihat ramenya kalau ada event besar, kalau nggak ada event sepi. Masyarakatnya jadi harus ditransformasi Mbak. Kalau kita lihat di Bali dari yang perhotelan besar sampai masyarakat kecil yang UMKM paham apa itu pariwisata. Jadi dari tidak ada apa-apa bisa dijual menjadi sesuatu yang sifatnya pariwisata. Jadi harus melakukan transformasi di pola pikir masyarakat Indonesia melalui edukasi, pelatihan gitu ya. Sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia kita paham bahwa kita sudah punya potensi yang besar, pelaku-pelaku di desa wisata paham desa wisatanya tuh bagus, ada terumbu karangnya, ada pasirnya putih. Oh, kalau kita punya keindahan alam seperti ini, kita bagaimana kita bisa menjualnya, mempromosikannya. Iya. Jadi
pendidikan, edukasi, lalu juga tentu support pemerintah di dalam pembangunan infrastruktur, law enforcement. Jadi tidak bisa melibatkan satu pihak, tapi kerjasama antara pemerintah, swasta, dan juga masyarakatnya selaku pelaku pariwisatanya. Roadmap strategisnya tuh gimana sih Mbak ke depannya, terutama dalam 5 tahun ke depan misalkan untuk mencapai tadi yang disampaikan? Ya, jadi kalau kita lihat sekarang datanya Indonesia itu nomor 22. Jadi di tingkat dunia ini data tahun 2024, Indonesia itu peringkat 22 secara internasional, lalu peringkat 2 atau 3 di ASEAN. Tapi kalau kita lihat dengan negara tetangga kita, dengan Malaysia, dengan Korea Selatan, dengan Dubai, ya masih kalah jauh. Padahal kalau dibilang negara tetangga yang tadi saya sebutkan itu ada yang gurun pasir, mereka sampai bikin pulau buatan, reklamasi dan sebagainya. Lalu juga mungkin di Korea Selatan dulunya tandus, sekarang hijau sekali. Lalu mereka juga punya budaya cultural tourism seperti K-pop, lalu ada Bollywood, kalau di China ada wuxia. Jadi pariwisata itu ketika kita punya keindahan alam, let's not take it for granted gitu ya. Kita memang udah dikasih sama Tuhan keindahan alam, tapi nggak semata-mata dengan itu kita bisa punya devisa pariwisata yang besar. Keindahan alam, manusianya juga harus pintar dalam mengelolanya gitu. Jadi transformasi pariwisata perlu dikembangkan bukan hanya di pariwisata yang sudah ada, tapi di medical tourism, sport tourism, cultural tourism, sehingga iya, orang kalau ke Indonesia akan menikmati keindahan alamnya, tapi bukan karena itu aja dia mau ke Indonesia. Oke. Iya. Ini bicara soal tadi ya medical tourism, kemudian juga tadi ya bicara bagaimana budayanya. Kalau di Korea ada K-pop gitu, di Indonesia bukan berarti tidak bisa juga bikin seperti itu. Dan juga sport tourism. Ini menarik karena beberapa waktu lalu sempat ketemuan juga ya Mbak ya, bertemu dengan Menpora kalau nggak salah ya, membahas terkait dengan hal itu. Boleh dong Mbak dibahas, diceritain ke kita apa sih yang dibahas saat itu? Sekarang bagaimana kita mendatangkan wisatawan baik lokal maupun asing untuk meramaikan suatu lokasi wisata baru. Kan nggak mungkin misalnya kita bilang, oh misalnya di lokasi A pantainya indah, semuanya juga di Indonesia pantainya indah. Oh di sana ada pasir putih, semuanya juga ada pasir putih. Karena tadi Indonesia indah adalah sebuah gifted atau DNA kita. Tapi harus dikemas Mbak. Itu tadi perubahan mindset, transformasi mindset, sehingga kita bisa melakukan lompatan jadi negara maju dari middle income countries. Salah satunya mengemasnya dengan sport tourism. Sekarang kan lagi banyak orang suka namanya maraton. Betul. Dibikinlah di misalnya ada salah satu desa wisata tapi lokasinya terpencil di kaki gunung yang sering meletus. Ya udah kita buat di situ sebagai sebuah wisata sport tourism. Ada maratonnya, ada trail runnya, ada juga kemarin jet ski-nya, jet ski sport gitu. Jadi banyak yang bisa dikemas. Atau misalnya ada wilayah-wilayah yang terpencil, yang kayaknya wisatawan tuh nggak akan datang ke sana gitu. Kita kemas Mbak. Jadi nggak usah jadikan dia wisata yang seperti hotel mewah, nggak usah. Kita jadikan wisata heritage, cultural. Jadi ketika orang datang ke sana melihat suasana asli. Orang di sana seperti apa aslinya, suku aslinya seperti apa. Nah itu jadi kita harus pintar mengemas itu, dan ini datangnya dari masyarakat Mbak. Jadi mau dibuat wisata semewah apapun, mau dibikin ratusan lain Mandalika, kalau tidak ada kesadaran dan juga edukasi terhadap masyarakatnya, ya percuma gitu. Nggak akan bisa kita menjual itu. Sambil tentu memperhatikan efek atau dampak safety-nya juga ya, faktor safety, kemudian tadi juga disebut infrastruktur ya. Jadi udah sampai di sana tentu merasakan keaslian dari wilayah saya itu. Sebulan ini karena saya nanti wajib melaporkan kepada Bapak Presiden dan memberi masukan. UKP itu teman bicaranya lah, teman diskusinya lah. Teman ngobrolnya. Saya banyak keliling kemarin Mbak ke desa-desa wisata. Saya sebenarnya agak miris karena saya datang ke satu desa wisata, itu pantainya bagus Mbak, belum tersentuh. Contohnya misalnya di Lampung, beberapa di daerah Lampung dan beberapa daerah di Sumatera gitu. Termasuk di Bali juga kemarin saya datang. Kemarin juga NTT gitu. Jadi sebenarnya banyak banget desa-desa wisata yang indah banget, untouchable. Kalau mungkin kita ke Kute gitu kan udah penuh ya, udah polluted gitu. Nah ini banyak yang masih asri banget. Tapi begitu saya ke sana, nggak ada front desk-nya, nggak ada resepsionisnya, dia orang-orang situ nggak tahu apa sih keunggulan dari wilayahnya gitu. Beda kalau kita misalnya ke desa wisata yang sudah maju, banyak di Bali. Di Bali tuh banyak banget desa wisata maju. Kita ke sana ada front desk-nya, ada pemandu wisatanya, kita bisa belajar dari daerahnya, kita bisa belajar kulinernya. Jadi di Indonesia sekarang ada hampir 6.000 desa wisata, itu harus di-upgrade. Di-upgrade menjadi lokasi-lokasi destinasi wisata baru. Contoh, anak-anak sekolah di Jakarta, kalau mau pariwisata atau namanya apa ya? Liburan gitu. Praktek
PKL gitu. Ya, anak-anak SD nih, anak-anak kecil. Ke Sukabumi. Field trip, nah itu dia. Ke Sukabumi, ke Cibubur. Karena di Jakarta nggak ada desa wisata untuk farming. Nah ini juga bagus, desa wisata untuk edutourism. Jadi ketika anak-anak SD, anak-anak TK, ya kan, museum sekarang terbatas Mbak, fasilitasnya kayak gitu. Mereka pergilah ke desa wisata yang bisa mereka farming, disebutnya edutourism. Nah ini harus dikembangkan lebih banyak lagi dan itu adalah pusat-pusat ekonomi sebenarnya. Oke, apalagi semakin banyak orang ke sana, exposure-nya juga semakin banyak dan tentunya juga harapannya secara perekonomian juga makin berjalan. Tadi menarik Mbak Zita sempat bahas bahwa ini kan kalau sebagai utusan khusus tuh ngelapornya Bapak langsung sama Pak Prabowo, sama Presiden Republik Indonesia. Nanti usai jeda kita akan ngobrol apa aja sih pesan-pesan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto kepada Zita Anjani terkait dengan pariwisata Indonesia. Untuk itu tetaplah bersama kami.